lagi di Cakap Diksi. Bahasa bukan sekadar kata, tapi suara kita. Oke, gimana ya Sobat Diksi? Kabarnya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, Sobat Diksi, kembali lagi bareng aku, Nabila Zarazalia, yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Oke, di episode kali ini kita nggak akan lagi bahas tentang hima diksi atau bahas tentang mahasiswa berprestasi ya. Tapi kali ini kita akan mengulik mahasiswa yang berwirausaha nih, akan tetapi sambil berkuliah dan juga berorganisasi. Nah, di sini kita udah ada Kak Lucy dan juga Kak Galuh. Halo Kak. Halo. Oke, nah teman-teman, Kak Lucy dan Kak Galuh ini merupakan mahasiswa aktif pendidikan bahasa Indonesia ya. Nah, beliau-beliau ini aktif berwirausaha juga, berorganisasi dan juga aktif berkuliah. Wow, pasti mereka pinter banget gitu ya memanajemen waktunya. Nah, buat mengulik, mari kita tanya-tanya. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu kali ya Kak. Mungkin Kak Galuh dulu boleh kenalan untuk Sobat Diksi biar tahu Kak Galuh gitu. Oke, halo Sobat Diksi, perkenalkan nama aku Galuh Nirianti, biasanya dipanggil Galuh. Kebetulan aku maba ya, mahasiswa babak akhir. Aku angkatan 2022 dan saat ini aku menjalani semester 7. Dan kebetulan aku adalah owner dari Garden Gift yang mungkin kebanyakan anak PBI beberapa tahu lah ya, segelintir gitu. Aku tentang Phuket. Oke, terima kasih Kak Galuh. Oke, Win, Kak Lucy, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Lucy Rahmalia dari angkatan 2024 PBI. Aku owner dari Pempek Dos dan Candil Ungu. Wih, Pempek Dos. Jadi kalau Kak Galuh ini Garden Gift itu usaha di bidang apa Kak? Ya, industri kreatif ya. Industri kreatif buket teman-teman. Tapi kalau Kak Lucy ini di bidang Kuliner. kuliner. Wow. Oke nih, Kak Galuh, ngomong-ngomong Kak Galuh ini usaha didukung PMW, didukung UNIF ya Kak? Apa betul? Betul. Sebenarnya kalau Garden Gift sendiri kan usahaku pribadi itu dari semenjak aku SMK ya, kelas 10 akhir, berarti 2020. Awal 2020, tapi idenya di 2019. Nah, kemarin ngajuin ke PMW itu 2 periode. Itu ngajuinnya itu tentang buket balon. Kalau Garden Gift kan lebih menyeluruh ya, sesuai customer gitu, kemauan customer. Tapi kalau untuk PMW kemarin itu namanya BMW, Bubble Motivation Word. Nah, itu konsennya itu ke buket balon yang dikasih kata-kata motivasi kayak gitu sih. Oh, berarti ada perbedaan antara usaha sendiri dan usaha PMW gitu. Betul, ada perbedaan sendiri gitu. Berarti 2 periode usahanya tetap sama Kak, yang Sama, PMW itu yang mengajukan sama yang lanjutan kayak gitu Pak. Oh, lulus semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua, wow. Tapi sekarang masih berlanjut atau? Kalau BMW, kalau misalkan memang ada requestan kita lanjutin kayak gitu. Cuman karena kita yang menjalani usaha itu kan mahasiswa akhir ya, kadang masih keteteran untuk mengatur jadwal. Jadi kalau misalkan ada yang ini aja konsennya, yang ada yang request. Oke. Nah, berbeda dengan Kak Lucy nih teman-teman. Kak Lucy ini usahanya berdiri sendiri gitu, mandiri ya Kak Lucy ya. Itu gimana sih ceritanya Kak Lucy bisa membangun usaha makanan di sibuk-sibuknya organisasi dan kuliah gitu? Oke, kalau dari aku justru organisasi itu kan butuh materi gitu ya. Jadi awalnya itu aku masuk organisasi dan ternyata organisasi itu butuh beli seragam, butuh beli apa, dan aku tuh malu untuk untuk minta ke orang tua. Jadi gimana caranya buat aku tuh punya uang sendiri, dan ternyata peluang wirausaha di kampus ternyata tinggi juga. Jadi ya udah aku jualan aja, dan hal yang bisa aku bikin ya kuliner kayak gitu. Oke. Tapi kalau Mbak Galuh ini kan memulai usaha sejak SMA ya Mbak Galuh. Kalau Kak Lucy ini dari SMA kah atau kuliah baru mulai usaha? Kalau aku dari kecil suka berniaga tapi ganti-ganti gitu, nggak pernah sama. Kalau pempek itu emang pas kuliah gitu. Oh, pas kuliah bikin pempek. Sama tadi apa, candil? Candil itu khusus bulan Ramadan sebetulnya, cuman ada juga pelatihannya di luar bulan Ramadan. Oke, wow, sangat menginspirasi ya teman-teman semuanya. Oke, Mbak Galuh. Nah, Mbak Galuh kan tadi PMW ya Mbak. Mbak Galuh tuh PMW kan bareng sama teman-temannya. Nah, itu pasti ada nggak sih tantangan-tantangannya gitu? Kalau PMW itu kan usaha kelompok ya, kita didukung universitas untuk dikasih modal gitu. Kita
nggak memulai usaha itu benar-benar dari nol. Kadang-kala kan kalau kita mau menjalankan usaha, yang di pikiran pertama yang ditakutkan adalah nggak punya modal kan, kayak gitu. Betul. Nah itu kan difasilitasi oleh universitas untuk dikasih modal gitu, asal kitanya mau untuk mengajukan proposal, ada ide usahanya apa, nanti keberlanjutannya gimana gitu. Cuma tantangannya untuk mengajukan PME, nah itu kan harusnya itu berkelompok ya usahanya. Nah kita harus nyari tim yang solid gitu loh. Iya sih. Karena banyak kepala kan, kita banyak kemauan gitu Betul. untuk menyingkronkan dan menjelaskannya maunya apa, itu yang jadi tantangan banget. Dan untuk mengatur waktunya, karena PMB kan ada deadline-nya untuk bikin proposalnya, untuk laporannya segala macam. Nah itu tantangan sekali untuk kita sambil kuliah kayak gitu, pintar-pintar manajemen waktu dan bagi job desk kayak gitu. Itu sih. Oke. Kalau si sendiri pernah nyoba nggak sih ke PMW gitu, mengajukan produknya ke PMW? Kalau mengajukan produk ke PMW itu pernah, yang waktu semester 2 awal gitu. Cuman karena aku memang kurang baik dalam manajemen orangnya gitu, karena kurang baik dalam memilih tim atau juga penulisan dan sebagainya. Jadi aku kayaknya nggak lanjut. Nah jadi dan aku lebih seneng itu usaha sendiri. Oh, usaha mandiri ya teman-teman. Lebih enak mengelolanya gitu ya Betul, Kak? betul. Nggak ada Betul. kepala lain. Betul, betul, betul. Oke. Tapi kalian ini kan aktif organisasi juga ya Kak? Betul. Nah, kalau aku sendiri ya, itu kan nggak berwirausaha ya teman-teman. Tapi gimana ya, memanajemen waktu tuh susah banget, bahkan sering burn out ya karena organisasi, terus juga kuliah, banyak tugas, proyek dan lain sebagainya. Tapi kalian berdua tuh keren banget gitu loh, sambil ditambah berwirausaha. Nah, pernah nggak sih kalian ada di titik kayak capek banget pengen berhenti, atau kayak enjoy aja gitu? Kalau aku sendiri malah berwirausaha ini jadi ajang untuk pelarian aku loh dari burnout dan kayak capek nugas, kayak itu aku pelariannya malah berwirausaha gitu. Dengan ngebuket itu kan berhubungan dengan megangin bunga, banyak warna. Nah itu tuh malah menyenangkan, apalagi dibayar kan. Itu yang paling menyenangkannya itu sih, kayak pelarian itu. Malah jadi ajang healing ya Kak? Betul, menghasilkan lagi gitu kan. Betul, betul. Kalau kamu sendiri mengganggu nggak Kak kira-kira kalau berwirausaha itu? Sebetulnya tergantung ini lagi sibuk atau enggak. Kadang kalau lagi sibuk aku berhenti bikin gitu. Tapi kalau lagi sibuk dan butuh uang juga, itu juga problem sebetulnya. Karena ada saat-saat dimana kita rapat sampai malam, sampai jam 1, besoknya tuh harus udah ready. Pempek yang udah digoreng itu tantangan banget, dan sempat apa ya, bikin capek banget gitu. Cuman motivasinya itu tadi, biar nggak minta uang sama orang tua gitu. Oke, baik. Kak Galuh dan juga Kak Lucy ini kan mengawali usahanya pasti merintis ya, nggak mungkin langsung tiba-tiba terkenal followers banyak, itu nggak mungkin ya Kak. Jadi kalian kira-kira apa sih hal yang menantang gitu dari awal kalian membuat usaha gitu ya? Pasti kan ada hal-hal yang menantang dan juga mungkin sempet kayak apa nggak lanjut ya kayak gitu, mungkin sempat ada pikiran-pikiran kayak gitu. Gimana nih ceritanya? Mau coba dulu? Kalau sih dulu, boleh. Yang menantang itu respon dari para pelanggan ya, kayak kan aku bikin dan bikin itu sebetulnya bener-bener yang trying gitu, kayak nyobain doang, terus tiba-tiba enak ya, enak, terus kayak emang iya gitu. Aku juga sendiri heran kenapa responnya kayak gitu. Terus besoknya malah minta lagi, dan itu menantang untuk aku produksi terus. Jadi yang bikin aku produksi tuh pada akhirnya bukan aku butuh uang, tapi justru surplus, dan mereka yang kayak menagih gitu loh, kayak lo kok nggak jualan hari ini, kok nggak jualan kayak gitu. Karena testimoni dari pelanggannya ya Kak. Betul. Jadi meningkatkan motivasi untuk bikin lagi gitu ya. Oke, kalau Kak Galuh sendiri? Kalau aku sendiri tentunya Buket pada saat itu 2020 itu kan aku itu awalnya emang dari COVID ya, karena kegabutan di COVID terus iseng-iseng gitu. Nah itu tuh apa ya, persepsi mereka terutama di tempatku kan Buket itu identik dengan harga yang mahal, apalagi di kalangan pelajar kayak aku waktu itu kan memang apa ya, kayak nggak memungkinkan pelajar untuk membeli gitu. Dan orang-orang di sekitar tuh kayak apa sih, apa kayak gitu dibuketin, uang aja dibuketin kayak gitu, mahal loh kayak gitu. Persepsi kayak gitu yang awalnya memang agak susah, tapi untuk karena sekolah jadi teman-teman kan memang lebih update gitu ya, buat
buat pacarnya lah, buat ininya kayak gitu. Jadi lebih menerima untuk di kalangan pelajarnya sendiri, tapi untuk yang umumnya itu belum kayak gitu, masih kayak awam mah apa sih buket kayak gitu loh. Tapi lama kelamaan dengan trennya sekarang, apalagi ada TikTok segala macam, itu oh ya bukan gitu, makin kesini makin tertolong dengan banyaknya tren dan medsos yang ada kayak gitu. Paling awalnya persepsi aja ya, persepsi orang-orang gitu ya kak. Tapi Kak Gauli ini kan improve ya kak, nggak cuma buket ya, betul, ada kado-kado betul apa Kak? iya, ada explosion buka segala macam, Iya. semua yang dari requestan kita ada gitu. Oh, kayak palu gada ya? Iya. Kalau lu mau gua ada. betul. Keren. Aku sempat lihat IG-nya Kak Galuh, itu luar biasa banget. Gak cuma buka teman-teman, itu ada macam-macam, ada gift-gift apa sih buat pacar gitu ya kak, yang lucu-lucu imut-imut kayak gitu ya. Tapi kalau sih udah sempat bikin Instagram usahanya belum kak? Belum, karena aku kan masih kuliah dan repot banget. Jadi sebetulnya aku jualan di WhatsApp aja itu udah penuh, udah full orderan gitu. Jadi kalau aku masuk Instagram, kayaknya aku harus punya waktu luang yang banyak. Betul. Mungkin lama-kelamaan kalau sih bisa frozen food gitu ya, PMB-nya ya, bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu. Oke, baik. Tapi semenjak kalian memulai wirausaha gitu ya, ada nggak sih role model gitu yang bikin kalian tuh kayak wah, gue pengen kayak dia nih, kayak gitu. Ada nggak sih Kak Galuh ataupun Kak Lucy? Atau emang kayak pure dari diri sendiri, emang potensinya di wirausaha aja atau gimana? Harus dulu ya. Lucy dulu silakan. Aku sih dari orang tua ya, dari orang tua. Jadi aku pengen kayak orang tuaku. Jadi mereka itu punya pekerjaan yang profesional, yaitu jadi guru, tapi tetap punya bisnis di mana jadi guru itu kan emang, mohon maaf, pas-pasan ya. yang bisa menopang atau bisa membeli barang-barang yang tidak bisa dibeli oleh guru, ya harus bisnis, jadi lewat bisnis. Jadi aku pengen double job gitu. Oke. Ya, dari orang tua sih awalnya. Dari orang tua ya, sebagai role model Kak Lucy gitu ya. Betul. Oke, kalau Kak Galuh sendiri? Kalau aku sendiri nggak ada yang tokoh spesifik yang jadi role model aku. Cuman memang aku tuh anaknya gampang bosenan dan suka gabut gitu. Kalau misalkan aku nggak sibuk, aku udah overthinking kemana gitu, bosenan banget. Jadi memang nggali dari diriku sendiri sih. Dan kebetulan dari kecil juga bapak sama ibu itu emang berniaga juga sih, udah dilatih kayak dulu jualan es kayak gitu, kamu yang ngelayanin kayak gitu. Jadi memang udah terbentuk dari kecil kayak gitu. Udah terbiasa gitu ya kak. Oke, Kak Galuh kan sekarang lagi sibuk skripsian nih kak. Betul. Ya kan? Terus itu kira-kira mengganggu nggak sih kak kalau jualan kayak gitu? Apalagi Kak Galuh kan emang lagi ngejar banget kan gitu. Itu kalau bisa banyak orderan nih, terus kayak aduh lagi skripsian lagi, itu gimana kak? Kalau aku prioritasin mana dulu gitu, terutama ya akademik dulu kan, karena tanggung jawab kita memang kewajibannya sebagai mahasiswa ya apa akademik dulu gitu. Dan kalau wirausaha kita bisa ngatur sendiri gitu loh. Kalau misalkan kita lagi hektiknya untuk bimbingan, ya prioritasin untuk bimbingan dulu, baru kita ini dulu gitu. Karena lebih enaknya karena jalan usaha sendiri kan, kita bisa langsung komunikasi ke customer gitu loh. Betul. Kita kosongnya ini, kalau mau ya silakan, kalau enggak kita cari opsi lain boleh kayak gitu, rekomendasiin yang lain kayak gitu. Oke. Well, kalau Lucy kira-kira pernah nggak sih kayak overload pesanan gitu? Tapi kalau sih juga sibuk organisasi, apalagi 2 organisasi ya kak sekarang, atau berapa? Kalau disebut semua sebenarnya lebih dari 10, cuman kepengurusan sih cuma 3 gitu. 3. Nah itu kan 3 ya kak, itu benar-benar sibuk banget kan, apalagi kuliah, tugas dan sebagainya. Terus overload pesanan tuh, terus gimana kak? Iya, itu sebetulnya tantangan terbesar orang berniaga atau berjualan itu bukan saat sepi sebenarnya, tapi saat terlalu ramai, sehingga itu ya overload. Dan aku nggak nyangka waktu itu bisa sebanyak itu pesanan. Waktu itu sempat dipesan sama dosen di bulan Ramadan lagi kan, kita malamnya tarawih, besok sahur tuh nggak sahur, jadi bener-bener bikin adonan dari pagi sampai sore. Untungnya kuliahnya kan dipadatkan ya kalau bulan puasa, tapi di posisi itu aku kewalahan banget karena yang dipesan beneran ratusan pieces. Jadi ya Allah, dan aku sendirian gitu, kayak ya Allah capek banget. Itu tantangan yang aku hadapi terbesar sih seumur aku jualan kayak Sampai overload pesanan gitu ya kak. Oke teman-teman, karena kita udah tahu proses dan juga tantangannya, mungkin boleh dikenalin dulu kak produknya, boleh minta tolong?
Kak produknya boleh ditampilin buat teman-teman Sobat Diksi biar tahu nih Garden Gift tuh kayak gimana sih produknya. Wow, ini dia teman-teman, silakan. Boleh Kak promosi sekali. Oke, ini tuh salah satu contoh Garden Gift sebenarnya. Ini darah banget bikinnya. Tadi wrapping itu kurang lebih cuma 20 menit karena buru-buru ya. Karena harus ngejar beberapa tugas juga di rumah. Jadi ini dadakan. Kalau teman-teman sebenarnya mau order itu bisa request sih. Kita bisa open untuk Russian style bisa, mau Korean style bisa lah, pokoknya mau yang kayak gimana, oke kita coba kayak gitu lah, bisa-bisain kayak gitu itu. Oke. Wow, 20 menit aja sebagus ini ya teman-teman. Apalagi kalau prepare banget. Wow, keren banget. Berarti kalau mau pesen bisa langsung ke IG-nya atau gimana Kak? Iya. Kalau misalkan mau pesen, teman-teman boleh ke IG Ganegift at GAMMEN_GIF. Oke, kalau sih sendiri bawa produknya Kak? Atau Aku bawa fotonya oh, sih bawa mungkin. fotonya. Nanti ditampilin ya. Oke, nanti aku kirim ya. Itu ada pempek, ada sanjil ungu dan kalau mau pesen itu biasanya kalau sekarang itu aku buka buat buat organisasi danusan. Jadi aku tinggal kasih ke orang danusnya, mereka yang jual kayak gitu. Oke, wah, sangat menginspirasi ya teman-teman cerita kakak-kakak berdua ini. Karena memang ya di sekarang ini kita nggak cuma butuh ilmu teori aja, emang kita juga butuh praktiknya gitu ya Kak. Karena ya menyibukkan diri lah ya. Karena kan memang kita juga perlu uang, bener ya apa kata Kak Lucy ya, karena kebutuhannya banyak, jadi berwirausaha merupakan jalan tikus lah ya kita sebagai mahasiswa gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Galuh dan juga Kak Lucy sudah sharing-sharing ya, sudah membagikan kisah inspiratifnya ke aku dan teman-teman yang lain gitu. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk berwirausaha juga ya Kak. Oke, ada yang mau disampaikan kesan dan pesan untuk Sobat Diksi barangkali yang mau memulai usaha gitu, yang maju mundur gitu, silakan. Oke, jadi buat teman-teman Sobat Diksi yang pengen mulai usaha, jangan berpikir langsung bikin perusahaan besar ya. Kita buat dari yang kecil-kecil dulu, yang bisa kita kerjain sendiri dulu. Kalau bisa yang bisa kita kerjain dari awal produksi sampai pengemasan, sampai dikirim dan sampai ke tangan konsumen, bener-bener dinikmati dari kecil. Dan kalau udah mulai besar itu bisa tambah karyawan atau apa kayak gitu. Dan kalau udah punya satu ide, mulai aja dulu. Jangan mikir takut rugi, takut apa itu kelamaan ya. Kita praktek aja langsung dan kita dapat materi teori gimana berniaga itu justru dari prakteknya. Semangat buat yang mau mulai berwirausaha, kita dukung rame-rame. Oke, terima kasih Kak Lucy. Untuk Kak Galuh silakan. Buat Sobat Diksi yang mau berwirausaha, tentunya pokoknya mulai aja dulu, jangan takut mencoba dan terus belajar gitu. Walaupun kita udah bertahun-tahun, tapi kan tren itu gampang berubah kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kita ada skill, ada potensi, ada hobi yang misalkan berpotensi untuk jadi diuangkan gitu, jangan takut sih. Jangan berpikir untuk nanti gimana kayak kalau Lucy bilang itu. Pokoknya dijalanin aja dulu. Nanti kan trial and error, belajar sambil berjalan juga. Kita kan akan tahu gimana baiknya cara mengelolanya dan lain sebagainya, itu kan berproses kayak gitu, dari kecil besar gitu, kita dinikmatin aja kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Galuh. Berarti teman-teman kalau mau mulai usaha, coba aja dulu gitu ya Kak. Jangan takut untuk mencoba, karena ya kegagalan merupakan proses ya Kak. Jadi jangan pantang menyerah lah ya. Langsung coba dan terus semangat gitu. Oke, terima kasih Kak Galuh dan juga Kak Lucy sudah hadir di Cakap Diksi ya. Nah, ini dia teman-teman, dua orang hebat kita. Semoga menginspirasi kalian. Lagi-lagi aku ngomong kayak gitu, maaf. Oke, sekian episode kali ini. Aku Nabila, izin pamit. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.